Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Indriani dari jurusan Pendidikan Akuntansi angkatan 2018 kelas D. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategis pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Langsung saja pada pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang menghasilkan keberhasilan antara tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi dengan sejumlah peluang pasar yang terus berubah. Apa tujuan dari perencanaan strategis? Tujuan perencanaan strategis ialah untuk membentuk serta menyempurnakan bisnis dan produk perusahaan sehingga mampu mencapai sasaran laba dan pertumbuhan, serta untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan kualitas kerja karyawan lebih terarah, menciptakan etika bisnis yang kondusif, meminimalisasi risiko akibat dari perubahan dan pergerakan kondisi, kesenjangan dalam tugas-tugas anggota dapat dikurangi, serta strategi perusahaan juga akan mengatur pengalokasian sumber daya perusahaan sehingga optimal dalam melaksanakan tugasnya. Proses dari perencanaan strategis: yang pertama, penentuan misi dan tujuan; yang kedua, analisis lingkungan; yang ketiga, penilaian diri sendiri; keempat, pengambilan keputusan strategis; dan yang kelima atau yang terakhir ialah implementasi dan penilaian strategi. Selanjutnya ialah sejarah singkat PT Indofood Sukses Makmur. Indofood Sukses Makmur merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim Dengan. Nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak-rak pedagang eceran. Visi dan misi yang ditunjukkan oleh PT Indofood Sukses Makmur adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan, yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Selanjutnya ialah visi dan misi pada PT Indofood Sukses Makmur. Visi dari perusahaan ini ialah untuk menjadi total food solution company. Misinya yang pertama, untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami. Kedua, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang ketiga, produk yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan domestik dan internasional. Yang kelima, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi. Dan yang terakhir, untuk terus meningkatkan stakeholders. Selanjutnya, tujuan dari pendirian PT Indofood Sukses Makmur: memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup,
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada PT Indofood Sukses Makmur, terdapat 3 hal utama yang menjadi strategi penting. Yang pertama, proses Lean K. Proses ini dapat berjalan apabila 3 poin yang menjadi basis strategi telah terpenuhi, yaitu dukungan dan akses terhadap pemerintah, konektivitas dengan lembaga terkait, dan hubungannya dengan klaster industri. Yang kedua ialah proses learning. Learning diketahui dengan adanya transfer pengetahuan yang diperoleh Indofood, tidak hanya dari entitas anak perusahaannya, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan yang telah lebih dulu mapan, dan juga dari keberagaman tim research and development menjadi tahapan strategi belajar bagi Indofood. Yang ketiga ialah proses leverage. Penelitian ini lebih fokus menggunakan pendekatan perspektif excellent atas dan mendapatkan bahwa produk unggulan didapat pendekatan perspektif excellent atas dan mendapatkan bahwa produk unggulan didapat dari keberadaan top team manajemen. Keberhasilan Indofood untuk menganalisis peluang dan tantangan perusahaan melalui G5 strategi juga mengantarkan Indofood untuk melakukan ekspansi pasar ke luar negeri dengan strategi yang tepat. Selanjutnya, strategi pengembangan perusahaan. Dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan, PT Indofood menggunakan strategi intensif strategi yang terdiri dari pertama, strategi penetrasi pasar. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, atau usaha promosi lainnya. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Tujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang ketiga, strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Selanjutnya, strength, weakness, opportunity, and threat pada PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, strength. Keahlian dalam cita rasa Indonesia, produksi rendah biaya, jangkauan distribusi luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, dan brand yang sudah terkenal. Yang kedua, weakness. Terlalu banyak brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, dan permintaan pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, opportunity. Melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis, dan melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Yang terakhir atau threat ialah ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Mungkin hanya sampai di situ atau hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan strategis PT Indofood Sukses Makmur. Yang terakhir ialah ini yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan strategis PT Indofood Sukses Makmur. Yang terakhir ialah yang ingin saya katakan, analisis yang mendalam serta selalu mengikuti perkembangan pasar dilakukan oleh PT Indofood melalui upaya akuisisi, aliansi, joint venture, dan lain-lain hingga dapat menghadapi kompetisi perdagangan global. Mungkin sampai sini yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.